Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah lil Allamah Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an ila as-su'al ar-rabi' wal ishrun. Naam. Qala as-sa'il, penanya berkata kepada Syekh, ma hukmul intisabi ila ba'dil jama'atil waridah ilaina wa munasaratiha wa difa'i anha. Wahai Syekh, bagaimana hukumnya berafiliasi kepada sebagian kelompok-kelompok yang datang kepada kita? Maksudnya kelompok-kelompok yang diimpor dari negara-negara luar kemudian masuk ke dalam negara Saudi dalam hal ini. Ya, seperti kelompok apa? Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir, ya, atau ISIS, ya, kelompok-kelompok yang ya didatangkan pemikirannya dari luar. Nah, apa hukumnya kalau kita berafiliasi kepada mereka? Kita bergabung bersama kelompok-kelompok tersebut. Wa munasaratiha wa difa'i anha. Kita menolong, membantu kelompok-kelompok tersebut atau kita membela kelompok-kelompok tersebut. Bagaimana hukumnya? Maka dijawab oleh Syekh hafizahullah, hadhil biladu walillahil hamd jama'atun wahidah 'ala tauhid wa 'alal Islam. Negeri ini, maksudnya negeri Arab Saudi, alhamdulillah adalah negeri yang dibangun di atas tauhid, negeri yang dibangun di atas Islam. Ya, dan ini harus kita akui. Tidak ada negeri kaum muslimin yang benar-benar menerapkan tauhid dengan murni di negeri kita atau di dunia ini saat ini, tidak sebagaimana negeri Saudi menerapkan tauhid. Datangkan kepada kita negeri-negeri Islam lainnya. Ya, negeri-negeri Islam yang lainnya tidak menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan sebagaimana negeri Saudi berdiri tegak di atas tauhid dan berani memerangi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Ya, meskipun kita tidak menutup mata, ada kekurangan-kekurangan, ya, ada kekeliruan-kekeliruan, ada kesalahan-kesalahan, na'am. Namun kalau dikatakan siapa negeri Islam yang terbaik, yang dibangun di atas tauhid, yang menjalankan tauhid dengan semurni-murninya, dan yang paling lantang untuk memberantas kesyirikan, maka satu-satunya adalah
negeri Saudi Arabia. Wa tahta rayatin muslimah, dan negeri Saudi berada di bawah bendera Islam. Ya, wa fiha amnun wastiqrarun. Di dalam negeri ini ada keamanan, ada ketentraman. Wa fiha khairun katsir, dan ada banyak kebaikan-kebaikan di negeri Saudi ini. Kata Syekh hafizahullah. Nahnu jama'atun wahidah la naqbalu taqsiman. Kita sudah berada di atas satu konsep yang sama, yaitu tauhid, di atas sunnah, di atas pemahaman para sahabat. Ini yang sudah menjadi landasan kita di negeri Saudi ini. Maka kita nggak perlu ada kelompok-kelompok lain yang datang kepada kita kemudian memecah belah pemahaman kita yang sudah ada ini. Nggak perlu. Kita tidak menerima hal tersebut. Ammal jama'at fahiya mawjudatun fil biladil ukhra. Adapun kelompok-kelompok yang bermacam-macam tadi, itu adanya di negeri-negeri lain. Entah di Mesir atau di Irak. Ya, dari Mesir diekspor pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin misalnya. Ya, dari Irak, dari Iran, ya, diekspor pemikiran-pemikiran Rafidhah. Ya, dari Syam misalnya diekspor pemikiran-pemikiran apa? Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Itu adanya di negeri-negeri lain. Allati laisa fiha amrun mustaqim wala amnun mustatab. Di mana negeri-negeri tersebut tidak terdapat ketentraman, tidak terdapat keamanan. Ya, adapun negeri kita sudah aman kata beliau. Nah, kata beliau, amma biladuna walhamdulillah fahiya takhtalif anil biladil ukhra bima habaha Allahu minal khair. Itu negeri-negeri kaum muslimin yang lain banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalamnya, yang diekspor ke negeri-negeri lain. Adapun negeri kita yaitu Arab Saudi, alhamdulillah berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Berbeda dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada negeri Arab Saudi minal khair, dari banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Di antaranya minad da'wati ila tauhid, yaitu negeri Arab Saudi tetap kokoh di atas dakwah tauhid, menyeru manusia kepada tauhid. Dan wazawal syirk, memberantas kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang pernah ke Saudi, entah dengan umrah atau dia mungkin diberikan anugerah oleh Allah bisa menimba ilmu di sana, ya, semoga antum juga diberikannya. Bagi yang merasakan di sana betapa kesyirikan benar-benar diberantas oleh pemerintah Arab Saudi. Di Arab Saudi ada namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ya, kalau bisa dikatakan Satpol PP-nya Saudi, tapi bukan berantas maksiat-maksiat biasa. Ya, maksiat diberantas juga. Tapi Hay'ah al-Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar memberantas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek kesyirikan, dukun-dukun, peramal-peramal, ya, ditangkap, kemudian disidang, dimintai tobat, dipenjarakan, kalau tidak dibunuh. Ya, benar-benar para dukun-dukun, peramal-peramal di sana itu dihinakan, tidak seperti di negeri kita. Dukun-dukun dimuliakan, dicium tangannya, dinaikkan kedudukannya. Ya, itu di negeri plus 62. Ya, adapun di sana enggak. Para pelaku-pelaku kesyirikan tidak memiliki ruang untuk menyebarkan kesyirikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Terjadi praktek kesyirikan, tapi itu di luar, ya, di luar pengawasan pemerintah Arab Saudi. Iya, terjadi kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebagian jamaah haji melakukan sebagian praktek-praktek kesyirikan secara sembunyi-sembunyi, secara tidak diketahui, terjadi. Namun kalau secara terang-terangan tidak ada di negeri Arab Saudi praktek-praktek kesyirikan. Yang pernah mungkin ziarah ke makam Nabi SAW dijaga, ya, oleh tadi tentara-tentara Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ketika ada orang-orang yang berdoa meminta-minta kepada Nabi SAW,
Ya, ketika di kuburannya Nabi minta kepada Nabi SAW diusir. Ya, diberi peringatan bahwa itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di Saudi biasanya tempat yang sering dijadikan kesyirikan oleh para jamaah haji itu, jamaah umrah, di tempat yang bernama Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Itu ada di dekat pintu keluar Sa'i, Safa dan Marwah ada di situ. Tempat tersebut, maktabah tersebut diyakini sebagai tempat lahirnya Rasulullah SAW oleh sebagian orang. Maka banyak jamaah-jamaah yang melaksanakan umrah atau ya datang ke sana, mereka tabaruk ke bangunan tersebut. Ya, ada yang berdoa, ada yang mengambil tetesan-tetesan air yang netes dari talangnya itu diambili jamaah. Karena menganggap ini barokah. Ini tempat lahirnya Nabi SAW. Dulu banyak yang seperti itu. Tapi ketika pemerintah Arab Saudi tahu bahwa itu menjadi ajang kesyirikan kepada Allah, maka mulai beberapa tahun belakangan dikasih barikade. Apa barikade? Ya, dikasih pembatas sehingga mereka nggak bisa mendekat ke bangunan tersebut. Begitu ada yang mendekat, langsung dicegah sama polisinya, langsung diusir sama tentaranya. Ini penjagaan terhadap tauhid. Ya, benar-benar dijaga tauhid, jangan sampai berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya, namun namanya pelaku kesyirikan tetap ada yang mokong. Ya, meskipun sudah dilarang mendekat ke bangunan, mereka justru berdoa. Berdoanya menghadap ke bangunan, padahal Ka'bah ada di belakangnya jemaah. Ka'bah itu ada di belakangnya, tapi dia menghadap bangunan tersebut. Nah, ini penjagaan negeri Arab Saudi terhadap tauhid. Dan bagaimana mereka serius memberantas kesyirikan kepada Allah. Di makam Baqi' misalnya. Ya, Baqi' Gharqad. Ya, kuburan para sahabat Nabi SAW di sana. Kalau antum dapati di sana, tidak ada namanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang dibangun bangunan, kemudian kuburannya dikasih kelambu, atau dikasih, apa biasanya? Dikasih melati-melati, ya udah kayak kamar manten sudah. Nggak ada di situ. Bahkan kalau antum lihat di kuburan Baqi itu ada bekas bangunan-bangunan yang dulu pernah dibangun di atas itu. Sebelum datang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum ada dakwah tauhid, di sana terjadi kesyirikan di makam Baqi. Ada bangunan-bangunan di sebagian kuburan para sahabat di situ. Tapi sekarang sudah diratakan bangunan-bangunan tersebut, agar tidak ada orang-orang yang ngalap-ngalap berkah di kuburan itu. Beda ceritanya kalau di negeri kita. Ketika ada tempat-tempat yang dikeramatkan, wah tambah di apa misalnya, dikasih fasilitas, ya, kemudian tambah dibukakan jalan, ya, warga rame-rame kemudian narik retribusi parkir, ya. Kalau ada tempat-tempat yang dikeramatkan di negeri kita, bukannya malah dilarang, tambah disupport. Ini untuk memajukan perekonomian katanya. Ya, bahkan bikin tempat-tempat keramat sendiri, ngarang-ngarang cerita, dulu di tempat ini ada wali fulan, padahal kezib. Padahal cerita-cerita dusta. Ya, orang-orang tertarik mengkeramatkan kuburan tersebut. Nah, warga sekitar mendapatkan keuntungan. Buka toko, ya, jualan makanan di situ, buka lahan parkir, jadi ladang bisnis. Ya, tapi di Arab Saudi enggak. Diputus mata rantai kesyirikan itu, sehingga orang yang ingin berbuat kesyirikan tidak bisa berkutik di sana. Makanya banyak ahli bidah, pelaku-pelaku kesyirikan itu mangkel pegel ketika ke Saudi. Mereka nggak bisa melancarkan aksi syiriknya dengan mulus, mesti dilarang. Ya, banyak ini di antara ahli bidah yang sambat, istilahnya apa sambat? Mengeluhkan, ya, mengeluhkan dengan perlakuan tentara-tentara Saudi katanya yang suka mengusir-ngusir. Iya, kalau inti nggak berbuat syirik, nggak diusir sama mereka. Masalahnya inti berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa min qiyami hukumatin islamiyah tuhakkimu syari'ah min ahdil imamil mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah ila waqtina hadha walhamdulillah. Dan negeri Saudi selain tegak berdakwah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dan memberantas kesyirikan yang belum kita sebutkan juga,
di antara upaya negeri Saudi untuk mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, yaitu mereka membagi-bagikan kitab tauhid, membagi-bagikan karya-karya, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Ya, dan dibagikan secara gratis. Makanya sebagian jamaah Indonesia itu ketika mau berangkat haji atau umroh, diwanti-wanti sama kiainya. Nanti kalau dapat buku gratisan, jangan diterima. Itu bukunya Wahabi. Jangan diterima katanya. Karena rata-rata orang yang pulang dari sana membaca kitab-kitab tersebut, mereka sadar bahwasanya apa yang selama ini mereka praktekkan dari kesyirikan adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Makanya diwanti-wanti ini yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, jangan nerima buku-buku apapun dari negeri Saudi, naudzubillah. Itu dibagikan secara gratis, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ya, ini upaya mereka. Kemudian negeri Saudi adalah negeri yang menegakkan syariat Islam. Ditegakkan hukuman-hukuman sesuai dengan syariat. Sejak zaman Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ini diantara keberkahan yang Allah berikan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang getol memerangi kesyirikan, menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan negeri Saudi negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla mengatakan dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan puncak keimanan adalah tauhid kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, yakni mengamalkan amal-amal soleh dengan ittiba. Seandainya mereka bertauhid dan ittiba kepada Nabi SAW, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan. Ya, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan itu yang dirasakan oleh negeri Saudi. Dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, la naqulu innaha kamilatun min kulli wajhin. Kita tidak mengatakan bahwa negeri Saudi itu sempurna dari segala sisi. Enggak. Ya, kita tidak menutup mata. Ada kekeliruan, yang ada kesalahan-kesalahan, ada kemungkaran-kemungkaran. Naam, kita tidak menutup mata. Ya, lakin hiya walhamdulillah la tazalu qa'imatan 'alal khair. Namun dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada negeri Saudi Arabia, alhamdulillah negeri Saudi senantiasa tegak di atas kebenaran, senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Kekeliruan-kekeliruannya tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan yang ada di negeri Saudi. Fiha amrun bil ma'ruf. Di dalam negeri Saudi diperintahkan, diseru kepada kebaikan-kebaikan, wa nahyun 'anil munkar, dicegah dari kemungkaran-kemungkaran. Kalau antum dapati Hayatul Amri bil Ma'ruf ini, Satpol PP-nya itu tadi, ketika azan berkumandang, mereka razia. Ya, di sekitar haram atau di sekitar Masjid Nabawi. Razia mereka. Kalau ada toko-toko yang masih buka ketika itu, maka dipaksa untuk tutup. Kalau setelah diperintahkan tutup tetap nggak mau nutup, maka disegel, akan mendapatkan denda. Ya, kalau di negeri kita, mau adzan berkumandang, hatta adzan Jumat jamaah, yang di situ ada larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharu al-bai'. Jelas ditegaskan larangan jual beli, namun tetap adzan Jumat berkumandang masih ada yang transaksi jual beli. Ya, nanti begitu mau qomat langsung tutup toko. Lah. Ya, itu di negeri kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla perbaiki. Wa iqamah lil hudud. Di negeri Saudi juga ditegakkan had, qisas, ya, yang membunuh dibalas dengan bunuh, atau kalau tidak dengan diat, ya, mencuri dipotong tangannya, ya, zina dirajam, dan yang lainnya. Ditegakkan hukuman-hukuman had tersebut, sehingga seorang ketika mau melakukan aksi-aksi kriminal mikir beribu-ribu kali, berjuta-juta kali jamaah. Padahal kalau dipikir pakai akal, ya, kalau di Saudi
seorang yang mencuri terancam dipotong tangannya. Tentu yang memotong adalah pemerintah, bukan main hakim sendiri, bukan. Di negeri kita, orang yang mencuri itu ancamannya lebih berat daripada di Saudi, jamaah. Di negeri kita itu kalau mencuri diapakan? Bukan cuma dipotong tangannya, dihakimi sama massa. Tuh, lebih kejam kan harusnya kan? Digebukin, ada yang sampai dibakar. Ini nggak boleh, zalim. Itu bukan hak kita, bukan wewenang kita menghakimi seperti berapa banyak maling yang digebukin sama warga yang dituduh maling. Ternyata setelah dibuktikan, diteliti, salah orang. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Sering. Ternyata salah orang. Ya, sudah menumpahkan darah, bahkan sampai menghilangkan nyawa, ternyata salah orang. Makanya nggak boleh main hakim sendiri. Nggak usah ikut-ikutan kalau ada orang-orang yang main hakim sendiri. Ya, lihat, perhatikan. Hukumannya, ancamannya lebih sangar, lebih sadis di negeri kita. Tapi kenapa kok tingkat kriminalitas di negeri kita masih tinggi? Paham maksudnya, jamaah? Ya, mana yang lebih kejam sih? Dipotong tangannya, atau seperti di Indonesia dibakar, digebukin, bahkan sampai ada yang diseret pakai pickup, jamaah. Iya, benar kejadian, naudzubillah. Kakinya diikat, kemudian diikatkan di pickup, pickupnya jalan. Ya, orangnya kena ini. Tuh, lebih sadis kan? Harusnya kalau lebih sadis, tingkat kriminalitas jadi turun. Tapi kenapa tingkat kriminalitasnya masih tinggi di negeri kita? Karena itu bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan syariat Allah. Allah yang lebih tahu mana syariat yang terbaik bagi manusia. Mana hukum yang bisa menghentikan kemungkaran-kemungkaran manusia itu. Ya. Baik, wa hukmun bima anzalallah. Dan negeri Saudi menegakkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namun banyak orang-orang Khawarij yang mengkafirkan negeri Saudi. Ya, orang-orang Khawarij banyak yang menganggap negeri Saudi bukan negeri Islam, dianggap sebagai negeri kafir. Ya, apalagi negeri kita lebih dikafirkan sama mereka. Naudzubillah. Naam, al-mahakimu syar'iyyah qa'imah. Ya, al-mahakim jam'u mahkamah. Ya, mahkamah-mahkamah syariat itu masih ditegakkan, masih ada di negeri Saudi. Yakni hakim-hakim yang ada di sana memutuskan perkara sesuai dengan syariat. Ya, wal mawarith. Ya, marawith ini itu yang geleng-geleng itu. Ya. Wal mawarith wal faraid. Yakni tentang masalah sengketa-sengketa waris ala ma syara Allah. Itu diputuskan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. La yatadakhalu fiha ahadun bi khilafil biladil ukhra. Ya, tidak direcoki, tidak dicampuri oleh siapapun di situ. Murni hukum Allah yang ditegakkan di sana. Bahkan negeri Saudi nggak main-main, meskipun yang keliru, yang melakukan kekeliruan ini adalah salah satu dari keluarga kerajaan, tetap ditegakkan hukum itu, jamaah. Yang melakukan kesalahan, kekeliruan ini adalah ya dari orang-orang yang termasuk keluarga raja. Ya, dari keluarga raja, Alu Sa'ud, keluarga raja. Namun tetap kalau terbukti bersalah, ditegakkan hukuman tersebut. Ya. Bi khilafil biladil ukhra, berbeda dengan negeri-negeri yang lain, tidak objektif dalam menimbang hukum, tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nah, maka kesimpulannya kata beliau, fanahnu jama'atun wahidah fi hadhil bilad. Maka kita itu di atas satu jamaah, di atas satu konsep dalam beragama, yaitu tauhid dan apa yang dipahami oleh para salaf. Ya, di negeri Saudi tegak di atas itu. La naqbalu bil jamaat. Kita nggak menerima firqah-firqah, kelompok-kelompok yang di luar ini. Wal madzahibil ukhra, wal madzahibil ukhra, dan kita nggak nerima madhab-madhab. Ya, madhab-madhab di sini jangan diartikan madhab fikih, enggak. Karena kalau di Saudi, meskipun mereka bermadhab Hambali, kebanyakan di antara mereka bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal, bukan berarti mereka menolak madhab-madhab fikih yang lain, enggak.
Di sana juga dipelajari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan yang lainnya juga dipelajari. Namun mazhab yang dimaksud di sini adalah konsep-konsep beragama yang al-mukhalifah li madhabis salaf, yang menyelisihi pemahaman para salaf. Ya, konsep-konsep beragama, manhaj-manhaj yang menyelisihi manhajnya, metodenya para salaf dalam beragama. Kenapa kok kita tolak? Kata beliau, li'annaha tufarriq jam'ana. Karena kelompok-kelompok ini bisa memecah belah persatuan kita, wa tusyattid syamlana, dan bisa mencerai-beraikan, ya, bisa mencerai-beraikan kesatuan kita, wa tusammim afkara syababina, dan bisa meracuni pemikiran para pemuda-pemuda kita, anak-anak muda kita. Wa tuhdithul adawata wal baghdha bainana. Pemikiran-pemikiran ini, yakni pemikiran selain pemikirannya manhaj salaf, selain metodenya manhaj salaf, itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan peperangan, kebencian di antara kita. Ya. Ada footnote di sini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa ahlil bid'ah, pemikiran-pemikiran ahlil bid'ah itu kita tolak? Dan kenapa dikatakan bahwa ahlil bid'ah, pemikiran-pemikiran yang bid'ah ini bisa memecah belah umat? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al bid'atu makrunatun bil furqah. Kebid'ahan itu selalu disandingkan dengan furqah, dengan perpecahan. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana sunnah itu senantiasa disandingkan dengan jamaah, dengan persatuan. Makanya disebut, kata beliau, fayuqal ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang dengan sunnah, wal jamaah, dan mereka bersatu. Kama yuqal, sebagaimana juga disebutkan kepada ahlul bid'ah, kebalikannya. Ahlul bid'ati wal furqah. Ahlil bid'ah yang bercerai-berai. Ya, ahlil bid'ah yang berpecah belah. Ya, kalau ahlus sunnah enggak, mereka di atas konsep yang sama. Namun kalau ahlil bid'ah, mereka bercerai-berai. Contoh misalnya orang-orang yang selalu mengedepankan akal. Taqdimul akli 'alan naql. Ketika memahami dalil, kita lebih mengedepankan akal. Idza ta'aradul aqlu wan naqlu, idza ta'aradul aqlu wan naqlu nuqaddimul aqla wa na'tazilu an-naql. Kalau bertabrakan antara akal dengan dalil, maka kita lebih mengedepankan akal dan kita tinggalkan dalil. Yang punya pemikiran seperti ini banyak. Orang-orang Mu'tazilah juga melandasi pemikirannya dengan seperti ini. Orang-orang Jahmiyah juga punya konsep seperti itu. Al-Asy'ariyah juga punya konsep seperti itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Irsyad, dan juga Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Bahkan disebut sebagai Al-Qanun, ya, disebut sebagai Al-Qanunul Asasi, undang-undang yang universal. Nah, meskipun mereka sama-sama punya konsep mengedepankan akal daripada dalil, namun sama nggak antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah? Beda, berpecah belah mereka. Bahkan sesama Asy'ariyah sendiri berbeda-beda. Makanya para ulama membedakan antara al-Asy'ariyah al-mutaqaddimin dengan Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah yang lawas dengan Asy'ariyah yang anyar, itu beda konsepnya. Ya, Asy'ariyah yang lawas seperti siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, kemudian Ad-Daruqutni. Ya, kemudian tadi ya Ad-Daruqutni, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang lainnya. Adapun yang mutaakhirin seperti tadi, Fakhruddin Ar-Razi, ya, kemudian Al-Juwaini, ya, Al-Iji dan yang lainnya. Ini berbeda pemikiran, padahal sama-sama menisbatkan diri kepada Asy'ariyah. Namun karena tidak di atas pemahaman salaf, tidak di atas konsepnya para salaf, maka mereka furqah, berpecah belah.
Ya, demikianlah ahlul bid'ah. Baik, kata beliau, fahadhil jama'at, maka kelompok-kelompok ini yang diimpor dari negara-negara luar, yang dimasukkan idza dakhalat alaina, apabila dimasukkan ke negeri kita ini, zalat hadhihin ni'mah, maka dikhawatirkan akan hilang nikmat-nikmat yang tadi disebutkan sama beliau, nikmat aman, kemudian nikmat tauhid, nikmat keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Antum kalau di Saudi jamaah, betapa makmurnya mereka ketika terutama di bulan-bulan Ramadan. Kebanyakan orang-orang Saudi ketika di bulan-bulan Ramadan bukan nyari buka puasa, bukan. Tapi mereka mencari orang-orang yang mau menerima makanan untuk berbuka puasa. Kalau di negeri kita apa? Nyari bukoan. Ya, banyak orang-orang pergi ke lapo, golek bukoan. Nyari buka puasa supaya dapat makanan. Di sana enggak. Mereka mencari orang-orang yang mau menerima buka puasa, makanan dari mereka. Ini yang pernah merasakan umrah ketika Ramadan, betapa orang-orang sana ditarik-tarik antum. Ya, ayo ikut kita, ayo makan makanan kita. Rebutan, bukan rebutan makanan, tapi rebutan ngasih makan. Ya, ini betapa makmurnya mereka. Nah, kalau pemikiran-pemikiran itu, pemikiran-pemikiran ahli bid'ah yang menyimpang ini dimasukkan ke negeri kita, maka dikhawatirkan hilang nikmat-nikmat tadi. Nikmat amannya jadi hilang, menjadi negeri yang kacau balau. Menjadi negeri yang porak-poranda, tidak ada lagi keamanan di dalam negeri tersebut. Huru-hara terjadi di mana-mana. Allati nahnu na'ishu fiha, di mana kita sekarang, kata beliau, hidup dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tersebut. Di sini ada footnote dari Syekh Hafizahullah. Kata beliau, ammal firaqul hizbiyatil mu'asirah min tabligh wa ikhwanin qutbiyah wa ikhwan qutbiyah sururiyah wala nansa al-haddadiyah sayatil kalamu anha. Adapun kelompok-kelompok hizbiyah yang kontemporer yang sekarang seperti Jama'atut Tabligh atau Ikhwanul Muslimin, baik dari sektenya Hasan al-Banna atau dari sektenya Sayyid Qutb. Ya, apa bedanya Ikhwanul Muslimin dari sektenya Hasan al-Banna dan dari sektenya Sayyid Qutb? Apa bedanya? Kalau yang dari Hasan al-Banna itu mereka fokusnya itu dalam masalah politik. Ya, dalam masalah kekuasaan itu fokus mereka. Tapi kalau Ikhwanul Muslimin yang dari sektenya Sayyid Qutb, yaitu fokusnya dalam perkara-perkara akidah. Ya, dalam perkara-perkara akidah. Itu yang perbedaan antara Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb. Sururiyah, demikian juga dengan Sururiyah, nisbah kepada siapa? Muhammad Surur Zainal Abidin. Ya, nanti kata beliau akan ada pembahasan tentang Sururiyah ini. Demikian juga kita tidak lupa dengan firqah Al-Haddadiyah, nisbah kepada Mahmud Al-Haddad. Ya, hampir mirip dengan Sururiyah, bahkan lebih ekstrim. Ya, lebih ekstrim, mengkafirkan pelaku-pelaku bid'ah yang ghairu mukaffirah. Yang mengkafirkan orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan yang ghairu mukaffirah. Bid'ah-bid'ah yang tidak dikafirkan, tapi dikafirkan sama mereka. Fahiya firqatun dakhilatun alaina. Ini adalah kelompok-kelompok yang dimasukkan, yang diimporkan kepada kita. Yanbaghi lid-du'atis salafiyyin alladzina yantamuna ila aqidatin wa manhajis salaf alladzina ya'khuduna bil athar bal yajibu alaihim al-wuquf fi wajhi hadhihi al-firaqil muhdatsatil mukhalifah lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Maka kata beliau, wajib bagi dai-dai salafiyin yang mereka berafiliasi, mereka berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf, dan mereka mengambil akidah dari para salaf, wajib untuk memberangus, untuk menghalau
ya firqah-firqah yang menyimpang ini, firqah-firqah yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Di sini beliau memerintahkan kita untuk mengcounter, bukan malah welcome, monggo silahkan datang, ahlan wa sahlan ya ikhwanal muslimin, ahlan wa sahlan ya jama'at tabligh. Sebagaimana jargonnya orang-orang ikhwanul muslimin, nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati, tapi kita saling memberikan udzur, saling memberikan toleransi dalam perkara-perkara yang kita berselisih di dalamnya. Enggak seperti itu. Kita harus menghalau, ya, harus mencegah masuknya pemikiran-pemikiran Jamaat Tabligh, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya. Ini bagi du'atus salafiyin, bagi orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafi. Wa adamis samah lahum bitawassu' fi bathi manhajihim. Nih, yang tadi kita tegaskan. Dan wajib bagi para du'atus salafiyin, dai-dai salafi, tidak toleransi kepada mereka, tidak bermudah-mudahan kepada mereka, memberikan mereka lapangan, memberikan mereka keluasan untuk menyebarkan akidah-akidah mereka, menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka. Jangan dikasih panggung. Jangan dikatakan Ustadz dia ini kan orang yang baik, lulusan Timur Tengah, dia kan banyak hafalannya, terus kemudian dikasih panggung, ya, untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Tidak. Tapi dicegah, dibatasi, diperingatkan kaum muslimin, hati-hati. Fulan membawa pemikiran Ikhwanul Muslimin, fulan membawa pemikiran terorisme misalnya. Ya. Bal yajibut tadyiq, bal yajibut tadyiqu alaihim wa qad'u dabirihim. Yang wajib adalah untuk mempersempit ruang gerak mereka atau memutus mata rantai dakwah mereka. Wa dzalika binasyril ilmi syar'i maqrunan bil adillah minal kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih. Bagaimana cara kita memutuskan mata rantai kesesatan mereka? Yaitu dengan kita menyebarkan ilmu syar'i yang diiringi dengan dalil-dalil Al-Quran, dengan dalil-dalil sunnah, berdasarkan pemahaman para salafus saleh, wa ta'limin nasit tauhidah, dan mengajarkan tauhid kepada manusia, alladzi ahmalathu hadhil firqah, yang dakwah tauhid ini ditinggalkan, disepelekan oleh firqah-firqah tersebut. Maka cukup satu bukti ini menunjukkan kesesatan firqah Jamaat Tabligh, menunjukkan kesesatan firqah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan yang satu spesies sama mereka. Apa kesesatannya? Ahmalu da'watat tauhid. Mereka meremehkan, bahkan meninggalkan dakwah kepada tauhid. Itu sudah kesesatan. Satu saja ini sudah cukup untuk membuktikan mereka ini ad-dhalun, membuktikan mereka ini berada di atas kesesatan. Karena wajib bagi seorang duat, bagi seorang dai, yang jadi prioritas utama dalam dakwahnya apa jamaah? At-tauhid. Gak boleh dia meremehkan dakwah kepada tauhid. Ya, adapun Jamaat Tabligh enggak. Mereka tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Yang mereka prioritaskan adalah al-amru bil ma'ruf saja. Yang penting ngajak orang sholat, yang penting ngajak orang berakhlak yang mulia. Bahkan ada gembongnya Jamaat Tabligh di negeri kita datang ke konser. Ya, datang ke konser. Untuk apa tujuannya? Berdakwah di sana. Masya Allah. Ya. Tempatnya dakwah itu jamaah. Kan dakwah bisa di mana saja. Sahih jamaah. Apakah dengan masuk tempat-tempat maksiat seperti itu kemudian kau berdakwah? Iya, kita harus menjadi penerang bagi orang lain. Iya, kalau ente benar-benar terang di sana. Nah, kalau ente yang diredupkan sama mereka gimana? Paham maksud konsepnya jamaah? Konsepnya mereka ini, kita ini jangan dakwah cuman di masjid. Yang di masjid itu cuman orang-orang baik yang memang yuridul khair, yang memang menginginkan kebaikan. Terus bagaimana dengan ahli maksiat yang ada di luar sana? Mereka nggak tersentuh dakwah, maka kita datangi mereka. Kita datang ke tempat-tempat perzinahan, kita datang ke konser-konser musik.
Ada orang-orang mabuk kita datangi untuk kita dakwahi mereka. Baik. Apakah menjamin ketika kau datang kepada mereka, mereka menerima dakwahmu? Oh iya, hidayah di tangan Allah. Kemudian apakah menjamin kau bisa mempertahankan agamamu ketika kau berhadapan dengan mereka? Malah terkadang yang berdakwah katut sama yang didakwahi. Sahih jamaah? Iya. Terus gimana dong? Nanti mereka nggak dapat dakwah, nggak dapat hidayah. Maka kita katakan kita lebih menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, kita lebih menyelamatkan diri kita sendiri. Kita khawatir kalau kita datang ke tempat-tempat seperti itu, justru kita yang ikut mereka, bukan mereka yang ikut kita. Ya, Ustadz kok egois banget? Iya, dalam masalah ini kita egois. Ya, kita lebih layak untuk mempertahankan hidayah daripada kita memberikan hidayah kepada orang lain. Benar nggak jamaah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, yang diprioritaskan sama Allah, anfusakum, jaga diri kalian terlebih dahulu, baru kemudian menjaga orang lain. Kalau antum tahu orang itu beresiko mencelakakan antum, beresiko menjadikan antum tersesat, ya sudah jangan didatangi. Ya sudah jangan didatangi, biarkan. Antum lebih menyelamatkan hidayah yang sudah antum dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Saya kasih permisalan. Hidayah ini mahal nggak jamaah? Mahal. Lebih mahal dari apapun harta duniawi yang antum miliki. Itu tanamkan dalam diri antum. Hidayah sunnah, hidayah tauhid itu sesuatu yang prestisius, sesuatu yang mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan harta duniawi apapun. Mau rumah yang megah, mau mobil yang mewah, tidak sebanding dengan hidayah sunnah, dengan hidayah di atas manhaj salaf. Baik, antum diberi harta yang mewah. Contoh misalnya mobil mewah. Ya, apa? Ferrari. Antum tahu ini mobil mewah, antum tahu ini mobil mahal, maka pasti akan antum jaga, antum rawat. Ya, jangan sampai lecet, jangan sampai rusak, antum jaga. Kemudian antum mengendarai mobil ini. Antum tahu di depan ada dua jalan. Jalan yang pertama bergelombang, tapi cepat nyampainya. Ya, sedangkan jalan kedua jalannya mulus, tapi jauh muternya. Ya, tapi muternya jauh. Kalau antum benar-benar sayang dengan mobil antum, kira-kira antum lebih memilih jalan yang mana? Jalan yang bergelombang tapi cepat, atau jalan yang mulus tapi jauh? Iya, antum nggak mau ambil resiko jamaah. Saya kalau lewat jalan yang bergelombang ini, resikonya motor saya rusak. Ya, resikonya motor saya rusak. Nah, sama dengan antum mendatangi mereka, antum berdakwah langsung kepada mereka, datang ke tempat-tempat maksiat, resiko. Apa yang rusak resikonya? Hidayahnya hilang, kena syubhat, kena syahwat. Itu resikonya. Belani ngasih hidayah kepada orang lain, ternyata hidayah yang antum dapatkan jadi hilang atau rusak. Ini nggak boleh. Ya, kita lebih menyelamatkan diri kita sendiri daripada menyelamatkan orang lain. Jangan menjadi lilin. Oke, maka dakwah mereka meremehkan dakwah kepada tauhid. Washtaghalat wa ashghalat ma'ahan nas bis-siyasah wat tahyijis siyasi. Yang ada dakwahnya Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir, mereka ini tersibukkan dan juga menyibukkan manusia dengan urusan-urusan politik, ya, dengan memprovokasi manusia, mencekcoki manusia kaum muslimin dengan pembahasan-pembahasan politik. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam pembahasan tentang fiqhul waqi', ya, dengan atas nama fikih waqi', mereka jejali kaum muslimin dengan politik-politik. Bukan malah tauhid yang diajarkan, namun politik-politik yang diajarkan kepada mereka. Wa ba'duha hammuha inqadun nas kama yaz'umun an minal ma'asi
wa idkhaluhumul masajid wa tarkuhum ala aqaidihim asyirkiyah min tamassahi bil qubur wa tawafin haulaha wa istighathatin bi ahliha. Di antara mereka ada yang fokus dakwahnya itu menurut pengakuannya. Ya, ini dikasih dalam kurung sama beliau, menurut klaim mereka. Mereka mengatakan kita menyelamatkan manusia dari maksiat. Kita ingin mengajak mereka ke masjid-masjid. Kita ingin supaya manusia meninggalkan akidah syirik mereka. Menurut pengakuannya seperti itu. Ya, tapi realita yang ada tidak demikian. Mereka orang-orang yang paling jahil terhadap tauhid, orang-orang yang paling malas mengajarkan akidah sahihah. Kenapa? Karena mengajarkan akidah itu tidak bisa menggerakkan rakyat, menggerakkan kaum muslimin. Nggak bisa menggerakkan kaum. Menurut mereka, belajar akidah di masjid-masjid, ya, nulis faedah-faedah di kajian-kajian, ini sudah bukan zamannya. Ya, sekarang zaman kita ini adalah keluar ke masjid-masjid, aksi nyata. Sampai kapan belajar seperti ini? Gak ada aksi nyata, kata mereka. Na'udzubillah. Ya, gimana mau aksi nyata? Wong gak punya ilmu. Ya enggak? Gimana mau keluar melakukan aksi-aksi? Lah wong gak ada landasan ilmunya. Mereka meneriakkan jihad. Gak usah kita belajar seperti ini. Sampai kapan kita belajar seperti ini? Sedangkan sekarang orang-orang kafir sudah mengepung kalian, digambarkan dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Seakan-akan pedangnya orang kafir sudah ada di leher antum. Antum kalau dengar kajian-kajian mereka, jangan dengar ya. Itu seakan-akan kondisinya itu sudah pedangnya orang-orang kafir sudah di leher sini. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, ya ngapain kita belajar usul salafah, belajar kitab tauhid? Ya, maka kita belajar mana sekarang ini waktunya? Belajar berkuda ini saatnya, waktunya ini. Ya. Itu mereka menggambarkan kondisi-kondisi demikian. Ya, padahal alhamdulillah di negeri kita aman. Kita tinggal di negeri yang aman. Kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebabkan karena mereka berangkat dari konsep bahwasanya jihad itu ghayah. Jihad itu tujuan menurut mereka. Adapun menurut ahlu sunnah, jihad itu apa? Wasilah. Ya, al-jihad itu wasilah, bukan tujuan. Ya, kalau yang pernah dengar syair-syair mereka, wal jihadu ghayatuna, jihad adalah tujuan kami, ada khata. Ini keliru. Jihad itu wasilah untuk menegakkan kalimat Allah, li'i'la'i kalimatillah. Ketika kalimat Allah sudah tegak dan ketika dipaksakan jihad ini lebih banyak mudaratnya, maka tidak disyariatkan jihad ketika itu. Ya, makanya Nabi 13 tahun di kota Mekah disyariatkan jihad tidak? Tidak, karena mudaratnya lebih besar. Kalau Nabi memaksa jihad ketika di Mekah, maka mudarat yang akan didapatkan oleh Nabi dan kaum muslimin dan para sahabat ketika itu. Ya, maka kalau seandainya jihad itu adalah tujuan, maka pasti sejak di kota Mekah Nabi sudah diperintahkan untuk berjihad. Nah, wa ba'duhum hammuhu jam'u syamal za'man minhum wat tanazul 'anil khilafatil aqdiyah. Di antara mereka ada yang tujuannya cuman mengumpulkan massa, mengumpulkan manusia saja. Dan mereka meremehkan masalah-masalah perbedaan akidah. Nggak mempedulikan masalah perbedaan akidah. Yang penting kumpul, yang penting bersatu. Mau ini Syiah, mau ini Khawarij, mau ini Jahmiyah, menolak sifat Allah, mau ini akidahnya manunggaling kawula Gusti, nggak apa-apa. Yang penting kita apa? Bersatu. Yang penting kita merajut persatuan, katanya. Ukhuwah Islamiyah. Ya, hilangkan sekat-sekat perbedaan di antara kita. Naudzubillah. Nggak peduli dengan perbedaan-perbedaan akidah. Li'annaha tufarriqul ummah fi nadharihim. Fataral kuburi wal khariji wal mu'tazili wal jahmi wasyi'i fi sufufihim.
Kata beliau, perbedaan akidah ini nggak usah dibesar-besarkan. Karena kalau kita mempermasalahkan perbedaan akidah dengan saudara kita, itu memecah belah umat, memecah belah kaum muslimin. Maka kau akan mendapati orang-orang seperti ini, di barisan mereka ada kuburiyun, para penyembah-penyembah kubur. Welcome, silahkan. Kau dapati ada orang-orang Khawarij juga di situ. Ada orang-orang Mu'tazilah juga nongkrong di situ. Orang-orang Jahmiyah juga nongkrong, bahkan Syiah Rafidhah juga ada di barisan mereka. Karena mereka nggak mempedulikan hal itu. Yang penting kan Tuhan kita Allah. Yang penting Nabi kita sama-sama Muhammad. Kiblat kita sama-sama Mekah, Ka'bah. Kitab kita sama-sama Al-Quran. Ya, hadis kita sama-sama hadis-hadis yang sudah disepakati. Maka nggak perlu kita membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Nahnu muslimun. Ya, membawakan syubhat firman Allah Subhanahu wa taala, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang menamai kalian dengan muslimun. Ini masalahnya. Kalau cuman bermodalkan Al-Quran, tidak melihat penjelasannya dalam hadis Nabi SAW. Benar umat Islam, namun Nabi menjelaskan dalam hadisnya bahwa umat Islam terpecah menjadi berapa? 73. Ya, walam yanju minhum illa wahidah, dan tidak ada yang selamat kecuali hanya satu saja. Mereka nggak ngelihat itu. Mereka ngelihatnya al-muslimun. Yang penting kita ini muslim. Jangan dibeda-bedakan. Ini salafi, ini khawarij. Jangan, katanya nggak boleh. Ya, ini menggolong-golongkan manusia seperti ini, memecah belah umat. Naudzubillah. Famanhajuhum at-tajmi' wa himamuhum kasbu adadin kabirin minal jamahir. Kata beliau, manhaj mereka adalah at-tajmi', yang penting mengumpulkan massa. Dan fokus mereka adalah bagaimana mendapatkan jumlah yang besar, mendapatkan mayoritas manusia. Ya, mendapatkan kuantitas. Ini sudah kita jelaskan. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu yang diprioritaskan apanya? Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Ya, tidak memprioritaskan kuantitas. Enggak. Ya, maka jangan ada di antara antum berdakwah hanya untuk mencari massa. Enggak. Ini bukan manhaj di dalam manhaj salaf, bukan. Ya, metode kita adalah sampaikan kebenaran. Orang menerima atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli dengan massa yang banyak atau massa yang sedikit, kita tidak mempedulikan hal tersebut. Wa qa'idatuhum nanfudhu ma'an mattafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini yang sudah kita sampaikan. Jargon mereka adalah kita menjalankan bersama-sama. Kita bergandengan tangan pada perkara-perkara yang kita sepakat di atasnya. Dan kita saling memberikan udzur, saling memberikan toleransi dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan di atasnya. Nah, kita nggak toleransi, kita toleransi. Kalau memang itu perkara-perkara yang kita boleh toleransi di dalamnya, yaitu kesalahan-kesalahan dalam ijtihad, ya dalam berbagai macam permasalahan fikih. Kalau terjadi perbedaan, wajar. Sebagaimana perbedaan mazhab Asy-Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad misalnya, ada perbedaan dalam masalah sholat, dalam masalah-masalah fikih yang lain, kita toleransi. Ya. Namun dalam perkara-perkara usul, dalam perkara-perkara pokok agama, kita tidak toleransi di dalamnya. Kita tegas mengatakan bahwa yang paling hak adalah usul ahli sunnah. Apa yang disepakati oleh para salaf itu yang hak. Yang menyelisihinya pasti menyimpang, pasti sesat, imma kafir wa imma mubtadi'. Kalau enggak dia menjadi kafir, maka dia jadi ahli bid'ah. Nanti firqah-firqah yang disebutkan tadi, kuburiyun, ya, kemudian khawarij, mu'tazilah, jahmiyah, syiah, ini bisa ditoleransi enggak? Enggak bisa ditoleransi. Perbedaan mereka dengan kita bukan pada masalah-masalah furu', tapi perbedaan mereka dengan kita pada masalah apa? Usul, berangkat dari usul yang berbeda dengan kita.
Ya, maka kita tidak menerima perbedaan. Fa'ala ahli sunnah, ahli al-athar, as-salafiyin an yubayyinu hala hadhil firaq al-mukhalifah. Kata beliau, maka wajib bagi ahlu sunnah, ahlul athar, as-salafiyun untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Wa fadhaha ahlaha, dan wajib untuk menelanjangi kesesatan-kesesatan mereka. Tuh. Wajib dipreteli kesesatannya apa saja. Dijelaskan kepada umat. Ya, penyimpangan-penyimpangan mereka. Karena yang dilihat sama umat cuman baik-baiknya tok. Oh, ini Hizbut Tahrir menyeru kepada khilafah. Ya, menyeru kepada hukum Islam. Ikhwanul Muslimin menyeru kepada persatuan umat. Ya, demi terwujudnya pemerintahan yang Islami. Ya, oh ini jamaat tabligh yang diinginkan sama mereka adalah mensyiarkan Islam door to door, dari pintu ke pintu. Wah, yang dilihat sama manusia cuman apa ya? Cuman baik-baiknya saja. Nah, ahlu sunnah bagian buka kedoknya. Paham jamaah? Nih tugas kita gitu. Menelanjangi kesesatannya. Nih yang nampak di hadapan manusia, topengnya berupa topeng-topeng yang baik. Datang ahlu sunnah, dibuka topengnya. Banyak borok-borok di dalamnya, banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Ya, itu tugasnya ahlu sunnah, kata beliau. Wajib menjelaskan dan menyingkap kedok-kedok mereka. Wa tahdhiril ummati minha, dan wajib bagi ahlu sunnah untuk mentahdzir, memperingatkan umat dari firqah-firqah yang menyimpang itu. Wa tanfirin nasi anha, dan wajib pula bagi ahlu sunnah untuk menjadikan umat lari, kabur, benci dengan firqah-firqah tersebut. Jadi kalau kita dikatakan Ustadz menanamkan kebencian kaum muslimin agar mereka benci kepada firqah-firqah yang sesat itu, naam, iya. Kita tanamkan kepada kaum muslimin untuk membenci mereka, untuk lari dari dakwah-dakwah mereka. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ya, kemudian Jama'atut Tabligh, lari dari mereka. Itu memang tujuan kita. Wa raddi syubahihim, dan membantah syubhat-syubhat mereka. Ya, ini bagi orang yang memiliki kapasitas ilmu. Kalau ada syubhat, dibantah, diluruskan. Ya, watan fidiha bil adillati syar'iyyah, membantahnya, menghabisi syubhat-syubhat mereka dengan dalil-dalil yang syar'i. Wa da'wati ila manhajis salafis salih ridwanullah alaihim, kemudian baru manusia itu diajak kepada manhaj salafus salih wa gharsil aqidatis salafiyah fi qulubil ajyalil qadimah kama gharasaha fina man qablana. Kemudian ditanamkan kepada kaum muslimin akidah salafiyah, akidahnya para sahabat, ya, di dalam hati generasi-generasi kaum muslimin, yakni pemuda-pemuda kaum muslimin. Sebagaimana hal ini ditanamkan oleh para orang-orang sebelum kita. Halas. Taif nakif indahuna. Ada pertanyaan. Kami mendengar dari saudara saya bahwa Saudi adalah negara Wahabi dan banyak Wahabi di sana. Bagaimana menjelaskannya itu? Ya tanya kepada dia, apa sih Wahabi itu? Jangan-jangan nggak paham. Dan memang saya curiga nggak paham. Berapa banyak di antara kaum muslimin nggak paham apa itu Wahabi, hanya sebatas mengikuti ahlil bid'ah, tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Ya, ketika dijelaskan Wahabi itu bagaimana, ternyata setelah datang ke Saudi berbeda dengan kenyataan. Digambarkan di negeri kita Wahabi itu kejam, haus darah, kan gitu kan? Ada seorang dai yang berceramah seperti itu. Antum gak bisa melakukan ini. Antum kalau solawatan di sana, kalau tahlilan di sana langsung digorok katanya. Ada kayak gitu jamaah? Nah, ada, dikasih makan antum bekhair di sana. Iya.
Nggak ada, ini orang-orang sendiri nggak paham apa itu Wahabi. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana konser yang dilakukan di Riyadh? Apakah diberantas? Ya, kita tetap para ulama di sana mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Makanya tadi kita katakan terjadi kemungkaran-kemungkaran di sana. Naam, kita nggak menutup mata. Namun para ulama tetap mengingkari kemungkaran tersebut dengan cara-cara yang baik. Mereka datang langsung kepada penguasa, mereka nasihati penguasa secara empat mata. Nggak seperti di negeri kita. Nggak ada demonstrasi atau mengolok-ngolok pemimpin lewat medsos di mimbar-mimbar, nggak ada di situ. Ya, kita husnudzon para ulama pasti sudah memberikan nasihat-nasihatnya kepada penguasa. Semoga Allah memperbaiki negeri-negeri kaum muslimin. Ustadz, ada teman salafi, pendakwah tauhid. Suatu hari karena suatu kejadian dia berdakwah di antara para pemabuk. Apakah kita harus menjauhinya karena kesalahan tersebut? Padahal dia adalah seorang dai kepada tauhid. Anak nggak paham ya, dakwah di antara para pemabuk, mudeng tak pemabuknya itu jemaah? Hah? Ini apa ini, orang berdakwah kepada orang-orang yang mabuk? Jadi ya apa, mendem terus didakwai gitu. Ya. Ya, antum nasihati kepada teman antum itu bahwasanya antum lebih layak untuk menjaga hidayah. Ya, jangan sampai hidayah yang Allah berikan kepada antum itu hilang gara-gara antum mengambil jalan-jalan yang terlalu beresiko, mendatangi ahli maksiat di tempat mereka, di tempat kumpulnya mereka, mendatangi seorang diri kemudian berdakwah di sana. Ya, apa kalau diajak minum juga itu nanti? Diajak mabuk juga dai ya? Hah? Jamin nggak? Oh enggak, saya kokoh imannya, pede banget. Ya, makanya kata Imam Ibnu Battah, kita ini hendaklah menjadi orang-orang yang suudzon sama diri kita jamaah. Jangan husnudzon sama diri kita. Jangan merasa, oh tenang, iman saya sudah kuat, akidah saya sudah kokoh. Ya kan, saya sudah belajar hatam kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ini husnudzon kepada diri, jangan. Suudzon kepada diri. Ya, meskipun saya sudah belajar kitab ini, kitab ini, kitab ini, iman saya masih lemah. Saya nggak berani mendatangi tempat-tempat seperti itu. Saya nggak berani berdakwah langsung ke markas-markasnya ahli bidah, ke markas-markasnya pelaku maksiat, tempat-tempatnya maksiat, enggak. Ya, suudzon kepada diri sendiri. Jika menjaga hidayah kita lebih diutamakan, nah ini pertanyaan bagus. Jika menjaga hidayah kita lebih diutamakan, bagaimana dengan dialog Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Khawarij? Abdullah bin Abbas datang seorang diri ke markasnya orang-orang Khawarij di Harura. Bagaimana menjawabnya? Hah? Bagaimana menjawabnya? Artinya gini pertanyaannya. Abdullah bin Abbas boleh mendatangi ahli bid'ah langsung berdakwah di situ. Kenapa kita enggak? Jawabannya gimana? Siapa ente? Siapa Abdullah bin Abbas? Kalau ulama, iya, orang-orang yang memang memiliki ilmu boleh. Ya, seperti ulama di zaman kita sekarang, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, secara khusus didatangkan oleh pemerintah kita untuk mendakwai siapa? Para terpidana terorisme di penjara-penjara Nusa Kambangan. Ya, itu Syekh Ali bin Hasan seorang diri, gembong-gembong teroris takfiri Khawarij didakwai langsung sama beliau. Ini ulama. Ya, kalau kita kita yang terseret mereka. Pernah kita kisahkan ya tentang syubhatnya orang-orang Khawarij kepada Abdullah bin Abbas. Ya kan, ada kan? Iya. Antum gimana kalau jadi Abdullah bin Abbas? Antum bayangkan sendiri sudah. Baru dapat satu syubhatnya Khawarij, antum ikut gabung sama mereka. Oh iya jemaah. Kita bayangkan itu, ngeri juga ini. Orang-orang Khawarij mengatakan, nukaffiru aliyan
li'annahu hakkama rijala fi dinillah wallahu ta'ala yaqul inil hukmu illa lillah. Kita mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib menjadikan manusia sebagai hukum. Ya, yaitu ketika Ali menjadikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hukum ketika berhukum bersama Amr ibnul As dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggak boleh menjadikan manusia sebagai hukum karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Tuh, satu syubhat ini saja bisa membuat kita oleng jamaah. Ya, oleng. Ya, itu kita. Maka jangan nekat-nekat. Ini pun Abdullah bin Abbas terlebih dahulu izin kepada siapa? Izin kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dan awal mulanya Ali bin Abi Thalib melarang. Inni akhsya alaika, aku takut kau nanti akan dibunuh sama mereka wahai Abdullah bin Abbas, kata Ali bin Abi Thalib. Baru kemudian diyakinkan dan diizinkan oleh beliau. Ya, maka secara asal jangan berdakwah mendatangi tempat-tempat maksiat itu. Wallahu a'lam. Ya, Imam Ad-Daruqutni yang pernah kita sampaikan ya. Itu di pertemuan kapan itu? Halaman berapa ya? Coba antum cek tentang mempromosikan ahlil bid'ah. Ad-Daruqutni, ini halaman 52. Ya, di footnote halaman 52. Nah, Imam Ad-Daruqutni termasuk di antara tokoh Asy'ariyah yang terpengaruh dengan Abu Bakar Al-Baqilani karena gara-gara dia mencium tangannya Al-Baqilani, banyak orang-orang yang terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Ini sudah pernah kita sampaikan. Ya, wallahu a'lam. Tab yang terakhir. Apa perbedaan antara usul dan furu'? Ya, usul diambil dari kata-kata asal, yaitu akar, pondasinya. Sedangkan furu' diambil dari kata-kata fara', cabangnya. Perkara usul adalah perkara-perkara yang disepakati oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman, disepakati oleh para ulama, oleh para sahabat, para tabi'in, dari generasi ke generasi. Sehingga itu menjadi ijma, kesepakatan atas mereka. Bisa dalam masalah akidah, bisa dalam masalah fikih. Meskipun kebanyakan dalam masalah akidah. Tentang seperti di mana Allah, bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahaminya bagaimana dengan menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, bagaimana sikap terhadap penguasa, ya, bagaimana keyakinan terhadap waliullah, ya, syafaat dan yang sebagainya. Yang itu poin-poinnya ditegaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Itu masalah usul yang tidak boleh seorang menyelisihinya. Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa, ya, itu usul atau furu'? Usul, meskipun itu fikih. Ya, adapun masalah cabang adalah yaitu masalah-masalah yang toh sejak dahulu terjadi khilaf, terjadi perbedaan di dalamnya. Ya, timbul dari ijtihad, masalah-masalah yang timbul dari ijtihad, terbuka pintu ijtihad di situ, seperti dalam masalah-masalah fikih dan sebagiannya dalam masalah-masalah akidah. Ya, ini secara ringkas perbedaan usul dan furu'. Sudah ya. Baik, bagaimana menurut antum tentang seorang penuntut ilmu yang berpendapat tentang seorang dai salafi yang dia meyakini dakwah tauhid itu penting, akan tetapi ia memendamnya. Oh, jadi pendam-pendam.
dia memendamnya dalam beberapa waktu dengan tujuan menarik awam ke dalam dakwahnya. Ini mirip kayak siapa tadi? Tidak mau menyampaikan tauhid dengan alasan tajmi'in nas, untuk mengumpulkan manusia. Ini sudah kelihatan dakwahnya siapa? Ikhwanul Muslimin, mengakhirkan dakwah tauhid. Ya, dan jika sudah bergabung, maka seorang dai tersebut menyarankan awam tadi untuk belajar kepada yang lebih ahli dalam tauhid. Ini alasan. Berapa banyak di antara dai-dai yang menunda dakwah tauhid dengan alasan yang lebih penting sekarang adalah persatuan umat dulu. Itu yang lebih penting, dakwah tauhid nanti saja. Ketika umat sudah bersatu, bahkan sebagian mereka sudah sampai pada tampuk kekuasaan, ya sudah punya kursi di parlemen, ada dakwah tauhid yang mereka sampaikan? Lupa sudah dengan dakwah tauhid yang mereka katanya mengakhirkannya itu. Enggak, ini bukan metodenya Nabi. Nabi sejak di kota Mekah sudah menyeru kepada tauhid. Ya, tidak disembunyi-sembunyikan, tidak ditunda-tunda sama Nabi SAW. Ketika Nabi mendapatkan ayat fasda' bima tu'mar, wahai Muhammad, keraskan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sejak saat itu Nabi mengajak manusia kepada la ilaha illallah. 13 tahun Nabi jatuh bangun terus mendakwakan la ilaha illallah itu. Ya, tidak ada kata mengakhirkan dakwah kepada tauhid. Justru itu menjadi ciri penyimpangan dakwah tersebut. Afwan Ustaz, apakah orang yang bermusik ini keluar dari ahlu sunnah? Oh enggak. Nah, kalau cuma sekedar bermusik itu maksiat. Saya jamaah, ya musik itu kemaksiatan. Ya, seorang yang bermaksiat tidak dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Namun kalau dia menghalalkan, nah ini jadi problem lagi. Jadi masalah yang berbeda. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai hujjah kepadanya, dibawakan dalil-dalil ayat-ayat, iya, maka bisa jadi dia terancam keluar dari ahlus sunnah. Nah, tapi ini sekali lagi hukum secara umum. Ya, kita nggak ngajarkan kepada antum, wah ini bermusik ini berarti sudah ahlil bid'ah. Enggak, dia pelaku maksiat. Ya, orang yang bermusik, musiknya ini apa ini? Dalam rangka ibadah atau enggak ini? Nanti pas dia main musik dalam rangka ibadah, main musik di masjid, nah ini baru beda lagi nih. Ya, itu baru bid'ah. Tapi wallahu a'lam bishawab, untuk pertanyaan yang tidak terjawab mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu a'lam, kita akhiri majelis kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.